Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Norman. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya sudah berada di kantor Anggara atau dipanggil Angga, yang menjadi seorang disabilitas karena tersengat listrik 70.000 voltase. Nah, hari ini alhamdulillah saya berada di ruangan kerjanya di salah satu PT, dan kita akan bicara banyak dan akan mendengarkan kisah-kisah yang akan disampaikan oleh saudara Angga. Assalamualaikum Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diterima di sini. Saya dari Sobat Norman Channel. Hari ini ingin mengganggu waktu Angga, dan kita mendengar bahwa katanya Angga dulu pernah tersengat listrik 70.000 voltase. Itu benar? Ya, 70.000 voltase ya tepat. Itu kenapa? Gara-garanya kenapa itu? Jadi itu aliran kabel jalan ya, yang kabel panjang itu jalan. Jadi awal mulanya pas hari Jumat itu saya masuk kerja, pas jam 11 malam itu, jam 11 siang saya disuruh naik ke atas sama bos. Namanya disuruh sama bos kan, yang kerja sih saya sebagai sopir waktu itu, sebagai sopir, tapi yang namanya disuruh sama bos ya mau aja kan. Saya ke atas sama bos berdua, bertiga sama teman saya satu lagi Ali. Terus pas di atas itu kan rencananya mau ditambah daya tangkap suara radio orari. Dulu kan belum ada orari itu kayak breaker radio panggil itu. Jadi tiap armada itu dikasih radio panggil satu. Rencananya mau ditambahin tiang. Pas kita nurunin tiang itu entah emang apa, anginnya gede banget. Jadi saya bertiga itu nahan tiang itu gak ketahan Pak, nyampe tiang itu ke kabel tam itu, kabel yang 70 volt itu yang telanjang. Kedorong angin ya? Karena kedorong angin, nempel kena kabel tam, beleduk. Persekian detik saya masih sadar. Pas persekian detik saya tahu pas nempelnya kabel itu, pas persekian detik saya sudah nggak sadar lagi. Sadar saya udah di Cipto. Oh, di Cipto Jakarta. Iya, di Cipto. Sadar saya pas bangun, di samping saya masih ingat ada ibu. Pas saya nanya, udah 3 minggu di rumah sakit. Iya. Nah, itu benar nggak katanya 3 minggu mati suri atau tidak sadar? Iya. Dan saya ngalamin itu emang, jadi pas di jeda waktu 3 minggu itu ya, di benak saya ada satu perjalanan. Jadi ceritanya gini ya, mungkin anggapan saya itu mimpi ya, karena pada saat tidak sadar itu ya kayak nyata. Jadi saya jalan dari, saya ingat itu Jakarta, cuma nggak tahu di mana. Saya jalan terus nggak tahu, nggak terasa saya udah ada di atas genteng jalan tuh. Ya, pakaian saya putih. Terus pas turun saya di rumah bos, persis di rumah bos. Turun di rumah bos, kok rame, kata saya, ada apa ini? Nah, kebetulan pas dari situ mobil bawaan saya nih, batangan saya dipakai sama teman saya. Saya nanya kan ke teman saya, "Sam, itu kok mobil saya dipakai sama lo?" gitu kan. "Loh, kan kamu udah meninggal." Kejadian sama bos itu, di rumah bos ada siapa? Kok rame banget, ada acara apa? Kan bos juga meninggal bareng sama lo. Oh, itu berdua tuh tersengat listrik? Berdua, bos meninggal. Oh, bos meninggal. Jadi pas saya sadar lagi udah 3 minggu. Nah, kalau di dunia kerja, bagaimana Angga bisa bersosialisasi dengan teman-teman kerja di sini? Saya masuk kerja ke sini itu karena emang dulu pas pertama dibangun perusahaan ini, teman-teman alhamdulillah nggak ninggalin saya. Jadi kata teman-teman, saya mau kerja di pabrik ini asal teman saya bawa, karena saya salah satu putra daerah di pabrik ini. Dan alhamdulillah pas manajemen perusahaannya juga menerima saya. Jadi kalau di sini kerja ya seperti biasa saja, seperti biasa.
Angga itu teman dari kecil, jadi kita udah terbiasa. Semuanya teman-teman menerima baik Angga kerja di sini, bisa beradaptasi dengan cepat. Soalnya kan semuanya yang kerja di sini temannya semua. Alhamdulillah selama Anggara kerja di perusahaan ini kinerjanya baik, dan kebetulan perusahaan di sini karyawannya hampir semua teman-teman Anggara, jadi tidak ada yang membeda-bedakan. Perusahaan mempekerjakan Anggara di sini berdasarkan keahliannya juga disesuaikan, jadi dia ditempatkan di bagian security. Dia menjaga aset-aset dari perusahaan. Selama ini ya baik. Dan katanya saya dengar juga selain Angga bekerja, Angga juga aktif di kegiatan sosial. Apa kegiatan sosial seperti apa? Ya alhamdulillah saya dipercaya di daerah sini ya, di Desa Kutakarya itu sebagai pekerja sosial masyarakat sekaligus operator CNG juga. Operator apa? Operator CNG. Oh, Operator CNG desa. apa kerjanya? Ya kerjanya yang ke satu menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di desa tersebut, kayak pendampingan pasien, kayak mendampingi lansia, kayak gitulah. Bagian dari PMKS, ya itu bagian dari tugas saya sebagai pekerja sosial masyarakat. Itu dibayar ya? Dibayar sama kabupaten sama daerah, cuma 3 bulan, per 3 bulan. Tapi yang penting ikhlas ya, Ya. menjalani dan ini ibadah ya. Dan saya emang datangnya saya menjadi seorang pekerja sosial masyarakat itu bukan karena ada nominal, karena satu, saya dididik oleh salah seorang panutan saya, lakukan kebaikan saat usiamu masih ada. Nah, saya juga mendengar katanya Angga suka mendaki gunung. Nah, benar nggak tuh? Ya hobi sih. Hobi. Ya. Itu sebelum amputasi apa sesudah amputasi? Hobi mendaki gunung? Kalau hobi sih sebenarnya dari sebelum juga. Oh, dari sebelum juga. Dan saya sesudah amputasi sebenarnya ingin membuktikan masih bisa nggak itu. Dan ternyata Bisa, alhamdulillah. gunung mana aja yang sudah ditaklukkan? Jawa Barat. Tidak. Gunung apa? Gunung Cikuray Garut, Papandayan Garut, Garut, Gunung Gede Pangrango Bogor, Pangrango Bogor, Jawa Barat ya. Kalau Jawa Tengah, Semeru udah? Semeru belum. Oh, belum. Semeru itu sebenarnya nggak jadi terus, belum diizinin sama semesta. Kemarin terakhir Jawa Tengah, Jawa Tengah. Gunung Gunung Lawu. Lawu ya. Nah, pada saat mendaki itu Angga ada kesulitan? Ya jelas ada. Pasti ya. Banyak, karena ada satu trek yang emang perlu intangan 2. Kenapa sih suka hobi mendaki? Ya karena di gunung tenang, Tenang. karena banyak jutaan yang sangat luar Dan biasa. sekarang masih? Masih. Dan sekarang Rencana mau sebenarnya masih ada proyek ke Sindoro Pak. Sindoro. Kemarin Sumbing terakhir sih, cuman gagal sampai Daerah mana karena tuh? badai. Daerah mana? Masih Jawa Tengah, Wonosobo. Nah, Angga, tadi kan juga Angga pernah menyampaikan kepada saya bahwa pada saat Angga tidak sadar diri, seorang ibu mendampingi Angga di rumah sakit, ya, sampai Angga sadar. Nah, di mata Angga, seorang ibu itu seperti apa? Ibu bagi saya itu adalah manusia yang sangat luar biasa ya. Manusia yang kalau menurut saya nomor satu lah dalam diri saya. Ketika bicara ibu, selesai. Mau saya di mana, mau sedang apa, ketika ibu manggil saya, selesai. Saya harus berdiri. Dan emang itu jadi janji
saya ingin selalu ada buat ibu. Karena bagi saya itu adalah ibu adalah Tuhan yang kelihatan. Karena ketika kita ingin melihat sesuatu, kita harus bikin senyuman dengan ibu. Oh, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk ibu pertama? Untuk ibu mungkin doa terbaik dari anakmu Angga, sehat selalu, panjang umur, mudah-mudahan bisa lihat anaknya sukses. Amin. Untuk Sobat Norman, saya hanya ingin berpesan, kita harus berani merubah cara pandang kita. Kita harus berani meninggalkan ketakutan yang mencekol di hati kita. Musuh kita adalah diri kita sendiri, tidak akan berhenti sampai kita mati. Selamat berjuang kawan, semangat. Yes, mantap. Menutup kata dari Angga. Dan dari perbincangan tadi ada yang saya tangkap dari perkataan Angga bahwa hidup dengan kekurangan bukan berarti membebani semua, tetapi prinsip Angga dengan kekurangan bisa menutupi semua dan bisa membantu kepada sesama. Jumpa lagi di tayangan Sobat Norman channel berikutnya. Salam.